Nggak boleh asal bagi, nggak boleh. Yang penting zakat gua udah bagi. Nggak bisa begitu, ada aturannya. Karena zakat ini membersihkan tuh kalau bahasa kampungnya nyuci. Kalau nyuci nggak boleh asal nyuci. Ada kita punya pembantu suruh nyuci, nyucinya pakai air got. Jadi nggak kira-kira? Emang apa? Iya, bukan begitu. Ngebersihinnya bukan yang penting udah bagi, nggak begitu. Baginya sama siapa? Ini diatur. Kalau zakat sempit larinya. Zakat sempit, nafkah lebih sempit. Nafkah, zakat sempit, sedekah luas. Luas. Kalau sedekah sama orang kafir boleh. Sedekah sama orang kaya boleh. Boleh kita sedekah sama orang kaya. Sama orang kafir aja boleh kalau sedekah. Kalau nafkah ya sama anak bini. Begitu, anak bini, nafkah. Nah, zakat ini diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal muallafati qulub wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa ibnis sabili wa fi sabilillahi. Diatur ada 8 lah golongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakata tuhratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, ma khalatatis sadaqatu malan illa ahlakathu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, berdoa bersama. Keluarga hidupnya makin berkah, umurnya berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, rezekinya makin berkah, usahanya makin berkah. Allah beri barakah dunia, barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Enggak boleh asal bagi, enggak boleh. Yang penting zakat gua udah bagi. Enggak bisa begitu, ada aturannya. Karena zakat ini membersihkan tuh kalau bahasa kampungnya nyuci. Kalau nyuci nggak boleh asal nyuci. Ada kita punya pembantu suruh nyuci, nyucinya pakai air got. Jadi nggak kira-kira? Emang apa? Iya, bukan begitu. Ngebersihinnya bukan yang penting udah bagi, nggak begitu. Baginya sama siapa? Ini diatur. Kalau zakat sempit larinya. Zakat sempit, nafkah lebih sempit. Nafkah, zakat sempit, sedekah luas. Luas. Kalau sedekah sama orang kafir boleh. Sedekah
Sama orang kaya boleh. Boleh kita sedekah sama orang kaya. Sama orang kafir aja boleh kalau sedekah. Kalau nafkah ya sama anak bini. Begitu, anak bini, nafkah. Nah, zakat ini diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal muallafati qulub wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa ibnis sabil wa fi sabilillahi. Diatur ada 8 lah golongannya yang berhak menerima zakat. Itu juga kalau enggak mau bagi sendiri. Ada 8 golongannya yang boleh menerima zakat. Itu juga kalau tidak mau bagi sendiri. Apa tuh bagi sendiri? Kita terjun langsung ngebagi. Kalau kita bagi sendiri tinggal 7, kan ada amilin. Amil petugas zakat lah. Kalau kita bagi langsung ya gua juga digaji dong. Lah balik lagi namanya borok sikut kata orang Betawi. Borok sikut ya. Iya, enggak hilang jatah amil. Wong kitanya bagi sendiri. Yang berhak menerima zakat satu namanya fakir. Fakir. Apa itu orang fakir? Ini pendataannya ada di RT RW ini ya. Di pemerintah gitu. Apa tuh fakir? Fakir itu orang yang gak punya harta apa-apa. Atau punya harta di bawah 50% kebutuhan. Biar gampang, kita nyontoin fakir. Nih umpama bapak yang hadir nih, kebutuhan anak bininya sebulan 1 juta, biar gampang. Contoh, nih mau contoh, mana cukup 1 juta? Udah contoh, jangan diprotes, begitu, biar gampang. Contoh 1 juta sebulan. Nah, pendapatan kita di bawah 50%. 100.000, 200.000 kadang, 300.000, 400.000, 500.000 aja belum pernah. Gitu, di bawah 50% kebutuhan. Yang kayak begini ini namanya orang fakir. Artinya saya sih kebutuhannya adalah 3 juta sebulan. Berarti di bawah 1,5 juta. Begitu biar gampang. Saya kebutuhannya ini 5 juta, berarti di bawah 2,5 juta gitu. Kedapatnya, kebutuhannya gitu. Pokoknya di bawah 50% kebutuhan namanya fakir. Namanya. Tuh fakir. Biar gampang. Kedua, miskin. Kalau miskin lebih tinggi dari fakir. Miskin. Apa tuh miskin? Biar gampang. Contoh tadi aja, kebutuhannya sebulan 1 juta. Pendapatannya di atas 50%, di bawah 100%. Itu miskin. Kita kebutuhan 1 juta, saban bulan dapat 600, dapat 700, kadang 800, kadang 900, 1 juta belonan pernah. Artinya menutup, belum pernah. Tapi di atas 50%, itu namanya miskin. Jadi kita ukur nih, kita miskin apa fakir, begitu. Ini bisa diukur. Yang tahu tuh biasanya data itu ada sensus pemerintah, begitu. Ada miskin perkotaan disebutnya. Ini berbeda tentu dengan miskin pedesaan. Ini berhak menerima zakat, fakir miskin berhak. Zakat bisa disalurkan kemari. Begitu. Ketiga amil tadi, kalau amil, kalau bagi sendiri kagak ada.
kagak ada amil, berarti hilang tuh, mau bagi sendiri. Kalau nyuruh orang bagiin, ada namanya jatah amil. Amil tidak menerima zakat. Amil menerima upah zakat. Beda. Upah zakat, bukan zakat. Amil itu menerima upah zakat. Contoh-contoh. Ada satu lembaga yang ngurusin zakat. Umpama UPZ biasanya, unit pelayanan zakat, atau pengepul atau penerima zakat. Nah, ada orang kaya, umpamanya gini, di Anur, di Akasia, ini ada orang yang tukang ngurusin zakat. Ada orang kaya bilang gini sama panitia zakat nih, lo gua gaji, lo jangan ambil dari situ, gajinya dari gua. Maka dia gajinya dari dia, bukan dari zakat. Kalau dia nggak ada yang kayak begitu, bolehlah dia ngambil dari situ. Berapa? Ya upah. Normalnya upah berapa begitu, kerja kayak begitu. Jadi bisa besar, bisa kecil amil. Contoh, kita ngurusi zakat. Upah berapa UMR itu berapa ya? 4 juta. Baik. 5 juta deh ya. Baik. 5 juta. Begitu. Naik ya? Iya baik, naik. Begitu. Kayak PPN aja naik. Jadi 5 juta. Begitu. Upahnya. Nah, kita ngurusin zakat sama teman kita, anggaplah ada orang tiga. Berapa upahnya? UMR-nya katanya 5 juta. Baik. Berarti dia dalam bulan itu dia dapat zakat 20 juta. Umpama hasil ngepulnya. Gajinya 5 juta, 5 juta, 5 juta begitu. Berarti 15 juta buat gaji. 5 juta dibagi fakir miskin. Tuh begitu tuh namanya amil. Begitu. Gede apa kecil tuh? Oh gede. Itu karena saudara tidak memahami konsep zakat. Gitu. Nah, bulan besok dapat 5 miliar. Bulan besok dapat tetap 15 juta. Gede apa kecil? Bagaimana gede apa kecil? Enggak. Dia dapat gaji, upah, gaji, maka dia mah nggak ada gede nggak ada kecil. Kenapa? Iya standar upah begitu. Kalau kerja 10 hari berapa tuh normalnya di daerah itu 10 hari, segitulah upah dia. Enggak kemudian golongan ada 8, berarti 100% dibagi 8, 12,5% jatah amil. Itu ngarang-ngarang. Dari mana dia ngamain 12,5%? Kagak ada persentase dia. Dia mau dikasih upah. Namanya upah zakat. Jadi sebelum zakat dibagi, kasih dulu dia. Begitu. Upahin. Begitu. Upah kerja. Karena dia ngurusin itu. Diupahin. Upah zakat. Namanya amil. Kalau bagi sendiri yang gak ada upah. Begitu. Maka hilang tuh golongan. Ketiga mu'allaf. Berikutnya keempat kalau tadi amil itu masuk. 4 mu'allaf. Ini mu'allaf nih kaya-kaya gitu ya. Ini saya dalam tinjauan saya di negeri kita enggak ada mu'allaf tuh, enggak ada. Mu'allaf tuh. Gitu. Ini sepanjang pengamatan kami begitu. Pengamatan kami. Apa tuh mu'allaf? Mu'allaf tuh orang non muslim masuk Islam, imannya masih lemah. Imannya masih lemah. Goyang-goyang imannya. Karena dengan masuk Islam diputusin kerjanya segala macam, maka dia bingung. Ini pas Islam kok jadi repot. Nah, ini nih kudu disuplai. Kasih kerjaan, kasih duit biar dia dagang-dagang. Itu namanya mu'allaf. Kalau kami punya pengamatan, mu'allaf ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Gitu. Sepanjang yang saya tahu, mungkin ada ya mungkin. Tapi yang kami temukan, belum ketemu kami mu'allaf ini untuk bab zakat.
Yang kami temukan dari teman-teman kami non-muslim, baik dari Protestan, Katolik, dan seterusnya yang masuk Islam, mereka itu imannya kuat. Jadi ketika mereka hasil mentelaah, mengkaji tentang Islam, udah dipikirin panjang lebar, bolak-balik, sampai memutuskan saya siap Islam sampai mati. Sepanjang yang saya tahu daripada teman-teman kami, tahadus binikmah ratusan lah kita ngislamin orang, baik itu daripada karena mau nikah lah, atau dari dialog keagamaan, macam-macam. Dari dialog keagamaan diantaranya, beberapa, biar kata muda, dia mengata begini, Pak Ustadz, Islam akan saya pegang sampai mati, apapun yang terjadi. Itu namanya imannya mantap. Dia nggak bisa dikasih zakat kecuali kalau dia miskin. Artinya si mu'alaf ini kalau miskin bukan karena mu'alafnya, tapi karena ini mau karena goyang-goyang. Dan istilah mu'alaf inilah yang kemudian kita kritisi juga. Kadang kebalik di Indonesia ini. Kalau ada orang nih Kristen masuk Islam, udah 20 tahun, 30 tahun masih dikata mu'alaf mulu. Islam kelas 2 gitu. Suka dia mu'alaf, tapi sholatnya rajin banget ngalahin kita. Berarti dia kagak mu'alaf. Mu'alaf itu goyang-goyang artinya. Pelin-pelan. Begitu. Mu'alaf. Rajin ke masjidnya. Padahal mu'alaf. Kita kagak. Justru kita yang mu'alaf. Begitu. Begitu. Tandanya kita angin-anginan. Kadang ke masjid, kadang kagak. Yang model begini namanya mu'alaf. Kalau kita mu'alaf itu Islam kelas 2. Enggak ada di zaman Islam tuh. Enggak ada tuh. Abu Bakar tuh mu'alaf. Umar bin Khattab tuh mu'alaf. Enggak ada. Kalau udah Islam mantap, udah kagak ada mu'alaf. Karena mu'alaf ini di awal-awal keislaman doang adanya. Artinya baru masuk Islam, dia goyang-goyang dengan Islam, ini disokong biar mantap. Begitu. Kebanyakan saudara kita, andai orang non muslim masuk Islam, dia minta zakat, itu bukan karena mu'alaf, tapi karena miskin atau karena dia fakir. Begitu. Bukan karena dia goyang-goyang dengan Islamnya, bukan begitu. Bukan begitu. Ada juga yang kemudian ini mah kasus nggak bisa dijadikan indikasi. Ada juga yang mu'alaf tuh untuk nyari sumbangan. Begitu. Ntar masuk Islam lagi, pakai sertifikat dapat duit lagi. Yang nggak kayak begitu. Kata kita yang kayak model begini di Islam aja udah banyak, jangan sampai tambah nyusahin. Begitu. Ada tuh. Jadi mu'alaf itu orang yang imannya lemah kudu disokong dengan harta supaya dia kuat. Begitu. Bukan ini mau Islam udah 50 tahun dikata mu'alaf mulu dia. Dia mu'alaf tuh. Mu'alaf. Islam kelas 2. Nggak ada itu yang kayak begitu. Udah Islam aja. Mana lagi kemudian itu yang berhak menerima zakat adalah Riqab. Riqab tuh budak mukatab, dan ini udah nggak ada. Budak mukatab. Mana lagi gharim, orang yang punya utang. Nih kita orang punya utang. Umpama bangun masjid ya kan. Ini bangun masjid. Jangan sampai kita kata, nih masjid masih punya utang nih di material. Sian banget tuh masjid. Bagaimana bayarnya? Ngomong juga kagak, berangkat juga kagak. Masjid punya utang. Begitu. Nah ini kagak bener ini. Begitu. Sian tuh masjid. Gitu. Kita jangan sholat di situ tuh. Dia punya utang. Dia aja sengsara tuh. Bukan. Jadi begini. Boleh aja kita kaya, masjid dibangun. Kurang modal. Nih mau apa kubahnya belum? Atau apanya kusennya belum? Kata kita yang kaya, hei masyarakat, saksikan ya, gua pinjem ini. Gua pinjam berapa itu kusen? Ya 30 juta. Baik, 30 juta, baik. Nih gua pinjemin 30 juta. Nanti kalau udah ada pembagian zakat, gua minta diganti. Ini nih namanya gharim. Boleh nanti waktu ada bagi zakat, balikin tuh duit dia. Begitu tuh. Supaya bisa, walaupun dia kaya. Begitu. Walaupun dia kaya, dia minjemin masanya. Supaya orang tuh mau cepat rapi jadi.
urusan. Karena nungguin ngecrek masih dapat 100 perak terus bukan lama. Boleh begitu, boleh. Begitu. Jangan masjid punya utang, yang ngutang masjid ngutang kagak. Kita ngutang panitianya, ngutang dan bilang saksikan. Nanti bahwa kita yang suruh bayar dari dana zakat. Boleh, gharib begitu. Atau ada orang ribut. Kata yang ini udah bayar utang, kata yang ini belum, udah bayar belum, ribut mulu. Kata kita, ini ada apa ini ribut ini? Ini belum bayar utang. Oh demi Allah udah. Oh belum. Waduh. Berapa utangnya? 5 juta. Iya baik. Saya talangin 5 juta. Biar damai. Nih gua kasih 5 juta. Saksikan. Nanti kalau ada pembagian zakat, gua minta ganti. Begitu. Ada bagi zakat, boleh diganti. Dari situ. Supaya orang kagak ribut. Namanya gharib. Kemudian mana lagi penerima zakat? Ada sabilillah. Asal maknanya sabilillah ini yang berperang melawan musuh-musuh Islam. Tapi Imam Qaffan, sabilillah ini orang yang bergerak di agama. Kasihlah tuh guru TPA, guru TPQ begitu, bagi dia. Yang kayak begitu tuh, yang nggak dapat gaji itu kasih dia, kasih. Yang rezekinya tetesan air hujan, begitu. Kalau dia sehat dia ngajar, kalau sakit ya kagak ngajar, kagak dibagi juga duitnya. Yang kayak begitu dibagi, sianan dia, gitu. Sabilillah. Ada lagi namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang lewat di daerah yang lagi bagi zakat dan kehabisan ongkos, maka dia dikasih sesuai dengan untuk ongkosnya dia untuk pulang ke kampung halamannya atau menuju kepada hartanya. Nah, dari golongan yang ada, saudara, cara bagi zakat, siapa yang ada di daerah itu, siapa gitu. Enggak seluruhnya. Dari 8 golongan belum tentu ada seluruhnya. Maka yang mungkin ada, fakir insya Allah ada dah, miskin ada, kayak macam guru-guru ngaji begitu. Kasih aja nggak apa-apa. Sabila Imam Qaffan boleh kasih begitu. Guru-guru Iqra apa begitu, kasih dia. Jadi golongan tuh yang ada paling 3 lah gitu. Nah 3 inilah dari harta zakat dibagi 3 caranya. Ini kita mau zakat, duit kita 1 miliar, berarti zakat kita 25 juta. Karena 1 miliar dibagi 40, 25 juta. 25 juta. Nah duit 25 juta dibagi dulu 3. Bagi 3 buat apa? Pos fakir 1/3, pos miskin 1/3, pos sabilillah 1/3. Udah dibagi 3, baru dibagi lagi. Fakir ada berapa? Mana prioritas? Mana miskin? Mana ini? Itu bagi. Ini cara kita orang membagi zakat. Ngepostnya begitu. Nggak boleh. Udah kasih aja miskin aja dah. Semuanya nggak bisa. Harus dibagi nih. Didepartemenkan istilah saya. Ini departemen fakir, departemen miskin, departemen sabilillah. Dari sini bakal dibagi. Begitu. Itu cara diantara kita membagi harta zakat. Singkatnya, zakat itu setelah kita termasuk orang yang wajib zakat, maka zakat itu harus dibagi. Ada yang jatah untuk fakir miskin, ada yang jatah untuk sabilillah, kita bagi. Diposkan oleh kita. Diposkan. Enggak boleh langsung bagi, kecuali zakat fitrah aja. Kalau zakat fitrah jangan sampai dibagi 8, 3,5 liter. Satu orang segenggam. Begitu. Enggak boleh kalau zakat fitrah dibagi satu orang langsung 3,5 liter kasih dia. Kalau kita anaknya banyak, kita sama bini, anak kita 4, berarti berenam, kasih aja sekarung 30 kilo begitu. Nah, kasih 1 orang biar girang kayak begitu. Silakan. Itulah diantara hal-hal yang ditanyakan, bagaimana cara mendistribusikan dan membagikan zakat. Di samping ini ada adab dalam bagi zakat. Pilihlah orang, mohon maaf, yang takwa, begitu. Artinya yang rajin ibadah, untuk menunjang dia ibadah.
Jangan asal bagi begitu, supaya bagus. Jadi orang yang ibadah, miskin ibadah begitu, enggak asal sekedar miskin, biar mendorong orang biar pada mau ibadah gitu. Mau ke masjid lah macamnya begitu. Jangan asal aja begitu. Biar bagus begitu. Itu diantara syarat khusus dari keumuman aturan-aturan daripada zakat. Gambaran inilah saudara berbicara tentang zakat yang diminta oleh pengurus ini. Suruh nerangin zakat, siapa yang menerima. Jadi zakat dibagi aja. Begitu, zakat. Begitu. Kepada orang fakir, orang miskin, dan sabilillah. Kalau ada orang berutang ya ketahuan ya kasih orang berutang jadi 4. Begitu. Ini cara bagi daripada membagi zakat. Mungkin ada tanya jawab, enggak kan? Oh ada. Oh ada. Iya baik dah kalau ada mah. Saya silakan. Ini kira-kira sampai jam berapa ini? Sampai jam 7. Ya Allah. Ya silakan dah. Baik, abang.